Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi pertemuan untuk pertemuan 12 dan 13, di mana pada kali ini kita akan membahas tentang kebijakan keamanan sistem informasi dan standar keamanan sistem informasi. Nah, pokok bahasannya adalah mengenai kejahatan komputer, kemudian kebijakan keamanan sistem informasi, dan standar keamanan ISO 17799. Baik, kita masuk pada kejahatan komputer. Nah, jumlah kejahatan komputer atau computer crime saat ini, terutama yang berhubungan dengan sistem informasi, akan terus mengalami peningkatan karena beberapa hal, yang antara lainnya adalah aplikasi bisnis yang menggunakan teknologi informasi dan jaringan komputer itu semakin modern ini semakin meningkat. Kemudian yang kedua, desentralisasi server, sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani dan membutuhkan lebih banyak operator serta administrator yang handal. Nah, padahal di dalam mencari operator dan administrator yang handal ini merupakan hal yang sangat sulit. Yang kemudian transisi dari single vendor ke multi vendor, sehingga lebih banyak yang harus dimengerti dan masalah interoperability antar vendor yang lebih sulit untuk ditangani lebih lanjut. Yang keempat, meningkatnya kemampuan user di bidang komputer, sehingga mulai banyak user-user yang mencoba bermain atau membongkar sistem yang digunakan. Yang kelima, kesulitan dari segi penegakan hukum untuk mengejar kemajuan dunia komputer dan telekomunikasi yang setiap detik terus berubah dan sangat maju dibandingkan dari ekspektasi yang kita harapkan. Yang keenam adalah semakin kompleksnya sistem yang digunakan, seperti semakin besarnya program atau source code yang digunakan, sehingga probabilitas di dalam hole untuk lubang keamanannya itu semakin kesini, semakin hari semakin besar peluang terjadinya lubang dari security-nya, terjadi gap untuk keamanannya itu semakin hari semakin mendapatkan celah dan berkesempatan untuk dibobol keamanan dari source code-nya. Lalu kemudian ada kasus-kasus yang sangat terkenal di dalam dunia computer crime di tahun 1999 pada Computer Security Institute, dan pada tahun 2000 di Indonesia sendiri merupakan kasus di situs web dijebol. Di contoh terakhir itu pada Bank BCA, Bank Lipo, Bank Bali, dan bahkan di BRI sendiri pernah terjadi kasus-kasus berupa pembobolan dari sistem keamanan bank. Nah, itu kemudian ada yang ketiga, ada cracker Indonesia yang pernah ditangkap di Singapura. Nah, ini kasus-kasus hanya segelintir dari contoh-contoh kasus kejahatan komputer. Lalu kemudian apakah mungkinkah aman jika diterapkan software-software atau jika diterapkan keamanan dari sistem komputer itu sendiri? Apakah akan aman? Maka jawabannya adalah sangat sulit untuk mencapai keamanannya sebesar 100%. Karena ada timbal balik antara keamanan dan kenyamanan. Jika tingkat keamanannya semakin tinggi, maka otomatis tingkat kenyamanan dari pemakaian sistem itu menjadi menurun. Jika ingin lebih nyaman, maka tingkat keamanannya yang menjadi lebih menurun. Ini adalah kasus rasio timbal balik dalam sebuah untuk mencapai keamanan dari sebuah sistem informasi. Kita masuk kepada kebijakan keamanan sistem informasi. Nah, untuk keamanan sistem informasi ini tentu saja tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang serangan virus, malware, atau spyware,
atau masalah-masalah lain, tetapi lebih dilihat dari berbagai segi atau dari berbagai sudut pandang sesuai dengan domain keamanan sistem yang diharapkan oleh sistem itu sendiri. Nah, kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat itu menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi, baik yang berupa organisasi komersial, atau perguruan tinggi, atau lembaga pemerintahan, maupun individual. Setiap organisasi itu harus memiliki pedoman bagi anggotanya di dalam mencapai sasaran bisnisnya. Begitu juga dengan implementasi sistem informasi pada sebuah perusahaan, diperlukan pedoman kebijakan bagi para karyawan di dalam penggunaannya. Dan setiap output tugas merupakan input bagi karyawan yang lain. Hal ini akan berpengaruh pada kelancaran dari proses kerja sebuah sistem informasi yang berkaitan dengan keuntungan atau kerugian perusahaan. Oleh karena itu, garis dari pedoman ini dalam bentuk prosedur harus ditaati oleh semua stakeholder atau semua pihak di dalam organisasi atau perusahaan. Ancaman yang mungkin timbul dari kegiatan pengolahan informasi ini ada di dalam ranah 3 hal utama. Yang pertama, ancaman alam, kemudian ada ancaman manusia, kemudian ada ancaman lingkungan. Di dalam ancaman alam itu sendiri termasuk dalam kategorinya terdiri atas ancaman air seperti banjir, ancaman tanah seperti longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya, dan ancaman-ancaman alam yang lain, kebakaran hutan, terjadi sambaran petir atau angin tornado, dan lain-lain sebagainya. Lalu untuk ancaman manusia itu dapat dikategorikan seperti virus atau malicious kode atau social engineering, hacking, cracking, pencurian data, penipuan, dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian untuk ancaman lingkungan, termasuk di dalamnya itu adalah penurunan tegangan listrik atau kenaikan tegangan listrik secara tiba-tiba dan terjadi dalam waktu yang cukup lama sehingga mempengaruhi bagaimana proses sistem informasi terjadi, akan menjadi gagal atau menjadi tertunda atau menjadi rusak dan sebagainya. Lalu efek dari bahan-bahan kimia, kebocoran seperti ASI atau kebocoran saat hujan sehingga merusak perangkat keras dan lain-lain sebagainya. Baik, rangkaian konsep secara garis besar dari prosedur keamanan sistem informasi adalah ada 11 ya, bisa dilihat pada slide ini. Bisa dibaca dengan seksama dan teliti. Kurang lebih untuk rangkaian konsep secara garis besar dari prosedur keamanan sistem informasi itu sudah terdefinisikan dengan baik atau didapatkan poin-poinnya seperti yang Anda baca pada slide ini. Saya lanjut saja ya. Lalu kemudian berkaitan dengan keamanan sistem informasi diperlukan tindakan berupa pengendalian terhadap sistem informasi sendiri. Nah, kontrol yang diperlukan dalam pengamanannya itu ada 10. Yang pertama keamanan administratif, yang kedua keamanan kontrol administratif, kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem, kemudian kontrol operasi, kemudian ada proteksi fisik terhadap pusat data, ada kontrol perangkat keras, kontrol akses terhadap sistem komputer, kontrol terhadap akses informasi, kontrol terhadap bencana, kontrol terhadap perlindungan terakhir, dan kontrol dari aplikasi. Nah, penjelasan masing-masing dari kontrol-kontrol ini bisa dilihat pada slide-slide selanjutnya. Nah, di sini ada penjelasan tentang kontrol administratif. Kontrol administratif ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa seluruh kerangka kontrol dilaksanakan sepenuhnya di dalam organisasi berdasarkan prosedur-prosedur yang jelas. Nah, kontrol administratif ini meliputi hal-hal di dalam mempublikasikan kebijakan kontrolnya, sehingga membuat semua pengendalian sistem informasi dapat dilaksanakan dengan jelas dan serius
oleh semua pihak. Kemudian yang kedua, prosedur yang bersifat formal dan standar pengoperasian disosialisasikan dan dilaksanakan dengan tegas. Kemudian perekrutan pegawai harus hati-hati yang diikuti dengan orientasi pembinaan dan pelatihan yang diperlukan. Lalu ada supervisi terhadap para pegawai, kemudian ada pemisahan tugas-tugas di dalam pekerjaan dengan tujuan agar tidak seorang pun yang dapat menguasai suatu proses yang lengkap. Lalu kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem. Nah, untuk melindungi kontrol ini, peran auditor sistem informasi sangatlah penting karena auditor sistem informasi harus dilibatkan dari masa pengembangan hingga pemeliharaan sistem untuk memastikan bahwa sistem benar-benar terkendali termasuk dalam hal otorisasi pemakaian sistem. Yang ketiga ada kontrol operasi. Nah, yang termasuk di dalam kontrol operasi ini meliputi pembatasan akan akses terhadap data, kontrol terhadap personel yang mengoperasikan sistem, kemudian kontrol terhadap peralatan, kontrol terhadap penyimpanan arsip, dan kontrol terhadap pengendalian virus. Yang keempat ada proteksi fisik terhadap pusat data. Nah, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pusat data, faktor lingkungan yang menyangkut suhu, kebersihan, kemudian kelembaban udara, bahaya banjir, dan keamanan fisik ruangan perlu diperhatikan dengan benar. Ada kemudian kontrol perangkat keras. Dikenal di dalam kontrol perangkat keras itu ada sistem fault tolerant yang diterapkan pada 5 level, yaitu komunikasi jaringan, prosesor, penyimpanan eksternal, kemudian catu daya, dan ada fault tolerant pada level yang kelima adalah transaksi. Penjelasannya sudah sangat jelas saya paparkan di slide-nya ya. Yang keenam ada kontrol akses terhadap sistem komputer. Nah, bisa dilihat juga ya, pada sistem yang terhubung ke internet tentu saja akses internet dari pemakaian luar itu dapat dicegah dengan menggunakan firewall. Firewall ini berupa program ataupun perangkat keras yang memblokir akses dari luar internet. Baik, selanjutnya kita ke kontrol terhadap akses informasi. Nah, bisa dilihat pada studi tentang cara mengubah suatu informasi ke dalam bentuk yang tidak dapat dibaca oleh orang, dikenal dengan istilah kriptografi. Adapun sistemnya disebut sebagai sistem kripto. Secara lebih khusus, proses untuk mengubah teks dari yang asli ke teks yang telah dilacak disebut sebagai ciphertext yang dinamakan sebagai enkripsi, atau proses sebaliknya disebut sebagai dekripsi. Ini merupakan salah satu cara di dalam mengontrol akses informasi. Ini bisa dikirimkan menggunakan teknik kriptografi ya. Nah, baik, selanjutnya kontrol terhadap bencana. Nah, untuk terhadap bencana ini kita dari ZUAS itu membagi rencana pemulihan terhadap bencana ini dalam 4 komponen. Yang pertama emergency plan, ada backup plan, recovery plan, dan test plan. Ya, bisa dibaca penjelasannya di slide ini ya. Baik, selanjutnya kontrol terhadap perlindungan terakhir, di mana kontrol terhadap perlindungan terakhir ini dapat berupa rencana pemulihan terhadap bencana, dan yang kedua adalah asuransi. Asuransi ini upaya untuk mengurangi kerugian sekiranya terjadi bencana. Itulah sebabnya biasanya organisasi mengasuransikan gedungnya atau aset-aset tertentu dengan tujuan kalau bencana terjadi bisa dilakukan klaim asuransi yang digunakan untuk meringankan beban dari organisasi atau perusahaannya. Nah, yang ke-10 adalah kontrol aplikasi. Nah, kontrol aplikasi ini kontrol yang diwujudkan secara spesifik di dalam suatu aplikasi sistem informasi yang mencakup wilayah kontrol meliputi kontrol masukan, pemrosesan, keluaran basis data, dan kontrol telekomunikasi. Oke, sekarang masuk ke standar keamanan ISO 17799. Nah, suatu organisasi yang menerapkan ISO 17799 ini akan mempunyai suatu alat
atau suatu pedoman di dalam atau suatu standar untuk mengukur, mengatur, dan mengendalikan informasi yang penting bagi operasional sistem mereka. Sehingga ini dapat mendorong ke arah kepercayaan pelanggan, efisiensi, serta efektivitas dalam menjalankan proses bisnisnya. ISO 17799 ini adalah standar keamanan sistem informasi yang diakui oleh dunia dan disahkan pada tahun 2000, di mana mengalami revisi pada tahun 2005. Nah, pada tahun 2007, ISO dan International Electronical Commission atau IEC mengubah penomoran ISO 17799 menjadi ISO IEC 27002. Nah, komponen-komponen dari ISO 17799 ini meliputi 10 kontrol klausa, 36 kontrol objektif, dan 127 kontrol yang lain. Baik, pembahasan yang selanjutnya adalah membahas tentang 10 ketentuan kontrol klausa pada ISO 17799. Yang pertama itu kebijakan keamanan atau security policy. Bertujuan untuk memberikan arahan atau bantuan terhadap manajemen di dalam merumuskan kebijakan keamanan sistem informasinya dan mengarahkan visi misi manajemen agar kontinuitas bisnis dapat dipertahankan dengan mengamankan dan menjaga integritasnya, yang memiliki informasi-informasi yang krusial yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian security policy ini juga diperlukan mengingat banyak ditemuinya masalah-masalah non-teknis, salah satunya penggunaan password oleh lebih dari satu orang. Nah, security policy ini meliputi aspek information security infrastructure atau dan information security policy. Selanjutnya, masuk kepada nomor 2, organisasi keamanan atau security organization. Nah, hal ini membahas bagaimana mengelola sistem keamanan di dalam organisasi, menjaga supaya sistemnya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak punya wewenang. Kemudian contohnya pihak ketiga yang melakukan proses pengolahan data atau mengembangkan sistem yang melibatkan data perusahaan. Nah, aspek di dalam security organization ini meliputi security of third party access dan outsourcing. Yang ketiga, penggolongan aset dan kendali. Tujuannya untuk membahas proteksi yang tepat bagi aset perusahaan yang berkaitan dengan sistem informasi agar memiliki tingkat keamanan yang tepat dan baik. Nah, penjagaan aset ini meliputi accountability for asset dan information classification. Lalu ada klausa keamanan personil. Ini tujuannya untuk mengurangi resiko kesalahan orang, kemudian kecurangan atau penyalahgunaan fasilitas. Nah, aspek-aspek yang termasuk di dalam klausa keamanan personil ini yaitu compliant with legal requirements, review of security policy and technical compliance, dan system audit and consideration. Yang kelima ada keamanan fisik dan lingkungan. Di sini aspek yang berkaitan di dalamnya adalah secure areas, equipment security, dan general control. Keamanan fisik dan lingkungan ini berkaitan dengan pencegahan pengaksesan secara fisik oleh orang yang tidak berwenang terhadap penggunaan sistem, termasuk di dalam informasinya serta perangkat kerasnya. Nah, ini juga sekaligus melakukan pencegahan terhadap gangguan lingkungan sekitar yang membahayakan aset, baik berupa informasi ataupun perangkat sistem informasi lainnya. Yang keenam ada komunikasi dan manajemen operasi. Yang termasuk di dalam aspek klausa ini adalah operational procedure and responsibility, system planning and acceptance, protection against malicious software, housekeeping, ada network management, ada media handling and security, exchange of information and software. Dan klausa ini menyediakan perlindungan terhadap infrastruktur sistem informasi melalui perawatan dan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan memastikan ketersediaan panduan sistem yang terdokumentasi dan dapat dikomunikasikan untuk menghindari kesalahan di dalam operasionalnya.
Kemudian ada klausa kendali akses sistem. Nah, ini bisa merupakan klausa untuk mengendalikan atau membatasi akses pengguna terhadap informasi yang telah diatur kewenangannya, termasuk pengendalian secara mobile computing ataupun telenetworking. Selanjutnya, pada klausa yang ke-8 adalah pengembangan sistem dan pemeliharaan. Nah, aspek-aspeknya meliputi security requirement of system, security in application system, cryptographic control, security of system file, dan security in development and support process. Klausa yang ke-9 adalah perencanaan kesinambungan bisnis, sehingga diperlukan pengaturan dan manajemen untuk kelangsungan proses bisnis dengan mempertimbangkan aspek of business continuity manajemennya. Dan yang terakhir adalah pemenuhan atau kepatuhan atau compliant. Tujuannya ini agar sistem memenuhi persyaratan dan standar keamanan perusahaan. Nah, kepatuhannya itu mengarah kepada pembentukan prosedur dan aturan-aturan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini meliputi aspek compliant with legal requirements, review of security policy and technical compliance, dan system audit dan consideration. Nah, setelah melihat klausa-klausa yang ada di dalam kontrol utama, klausa yang di dalam ISO 17799, maka pertanyaannya adalah keuntungan apa yang didapatkan dari menggunakan pedoman atau standar ISO 17799. Keutamaan utamanya adalah berhubungan dengan kepercayaan publik. Keuntungan yang didapatkan itu diantaranya standar ini merupakan standar yang terpercaya yang sudah dipakai di hampir di perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, dengan manajemen kebijakannya terpusat dan memiliki prosedur yang jelas, menjamin layanan informasi yang tepat guna, kemudian mengurangi biaya manajemen, dokumentasi yang lengkap atas segala perubahan dan revisinya, merupakan suatu metode untuk menentukan target dan mengusulkan peningkatan-peningkatan di setiap departemen yang ada, dari setiap organisasi yang ada dalam perusahaan, kemudian merupakan dasar untuk standar keamanan informasi internal perusahaan. Nah, ini adalah keuntungan-keuntungan yang didapatkan ketika menerapkan ISO 17799 untuk keamanan sistem informasi. Nah, kebutuhan atas strategi keamanan sistem informasinya itu, strategi keamanan sistem informasi itu dibutuhkan karena apa? Karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa informasi yang dihasilkan oleh komputer merupakan hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Dan kedua, teknologi baru telah mengubah pola lingkungan bisnis yang menciptakan ancaman dan serangan dari luar lingkungan. Kemudian yang ketiga, keamanan ini merupakan kunci keberhasilan dalam penggunaan alat bantu dalam proses bisnis, baik dalam bentuk software, hardware, beserta jaringannya. Yang keempat, untuk menetapkan standar yang bijak di dalam pengoperasian sistem informasi, termasuk di dalamnya hardware, software, network, dan lain-lain. Dan yang kelima, menjamin kepercayaan terhadap teknologi yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Baik, sampai di sini pembahasan kita di pertemuan 12 sampai pertemuan 13, silakan diteliti lagi presensinya. Kemudian ada tugas, silakan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.